Masih ada yang bingung nggak sih kalau mendapatkan IP public dengan jumlah yang banyak atau biasanya sebutannya adalah prefix yang banyak, bagaimana cara distribusinya atau pembagiannya? Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai distribusi IP public dengan cara yang paling simple, yaitu adalah dengan subnetting. Ingin tahu detail penjelasannya? Tonton video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Apa sih IP public dan kenapa sangat dibutuhkan di jaringan? Jadi sebenarnya kalau teman-teman memiliki IP public, itu adalah salah satu syarat utama agar teman-teman bisa terkoneksi ke jaringan internet. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana distribusi dan manajemen IP public, terutama kalau teman-teman punya alokasi IP public yang cukup lumayan banyak. Ya. Yang sebenarnya ini sudah sempat kita bahas pada beberapa video sebelumnya. Jadi kita ada punya beberapa seri ya untuk pemasangan IP public pada perangkat mikrotik, dan metodenya cukup lumayan banyak. Ya, ada yang nanti menggunakan IP back to back, ya, menggunakan IP private, ada juga nanti menggunakan metode bridging, ada juga menggunakan switch public dan sebagainya. Nah, kalau menggunakan metode bridging atau menggunakan switch public sebenarnya cukup mudah ya, karena teman-teman bisa langsung memasang IP public yang tersedia pada perangkat atau pada masing-masing perangkat yang ingin terkoneksi ke jaringan internet. Ya. Nah, ada opsi lain kalau memang teman-teman pengen jaringannya ini tidak satu segmen semuanya. Ya, jadi kalau dijadikan satu segmen semuanya, ini nanti manajemennya cukup rumit ya, cukup rumit. Nah, kita bisa pecah /27 ini menjadi ke beberapa subnet yang berbeda. Ya, jadi tidak satu blok digunakan semuanya, tetapi nanti kita akan pecah menjadi ke beberapa bagian dan konsepnya nanti akan routing. Ya. Cara pemecahnya gimana? Nah, ini fungsi utama dari peran subnetting sebenarnya. Jadi karena blok yang diterima adalah /27, maka nanti bisa kita pecah dengan subnetting agar /27 ini bisa menjadi lebih kecil. Ya. Ya, pembagiannya seperti apa? Nanti bisa diturunkan, misal diubah menjadi /28, atau bisa juga diturunkan ke /29, atau bisa juga ke /30. Contoh penggunanya seperti apa? Contoh, saya punya alokasi IP public 117.20.50/27 yang secara range ini sebenarnya totalnya ada 32 IP ya. Dan yang bisa digunakan sebenarnya ada 30 ya, karena depan ada network, belakang ada broadcast. Nah, kalau kita bagi dua ya, kita bagi dua misal menjadi /28, maka akan ada dua blok segmen yang berbeda nih. Ada /28 pertama dan /28 kedua. Ya. Yang pertama nanti range-nya dari 0 sampai 15. Lalu ada range kedua, yaitu dari 16 sampai 31. Nah, ini sudah berbeda segmen. Ya. Jadi yang awalnya itu satu segmen, karena menggunakan sama-sama /27, nah kita pecah jadi dua atau dua bagian, /28 dan /28. Nah, kalau kebutuhannya mungkin akan lebih banyak lagi, ya misal untuk kebutuhan server atau mungkin kebutuhan distribusi ke pelanggan dan sebagainya. Nah, kita bisa perkecil lagi range-nya agar slot kita lebih banyak atau kita memiliki jumlah IP public yang lebih banyak. Bisa ke /29, bisa juga nanti ke /30. Jadi kalau nanti kita bagi menjadi /30, total ada 8 blok IP ya, yang ini semuanya berbeda segmen. Nah, contoh implementasinya seperti apa? Nah, nanti kita akan coba pasangkan pada perangkat mikrotik yang sudah saya siapkan di sini. Ya, nanti ada alokasi IP public dari ISP, yang dari ISP itu ternyata sudah menggunakan IP1 ya, jadi dia sudah pasang IP1 di sisi routernya, sedangkan nanti untuk area yang digunakan oleh pelanggan itu nanti dari 2 sampai 30 ya. Ya, ini yang nanti akan kita coba olah agar penggunanya bisa lebih banyak.
Ya, nanti kita akan coba remote menggunakan perangkat Mikrotik ini. Nah, konfigurasinya seperti apa? Di sini sudah ada perangkat CCR ya. Ini yang saat ini konfigurasinya masih kosong ya. Jadi saya hanya konfigurasi username dan password saja. Nah, yang pertama kali nanti saya harus konfigurasi adalah saya akan mengambil satu slot /30 yang tadi sudah kita bagi ya. /30 pertama nanti akan kita gunakan untuk point to point antara perangkat router ini dengan perangkat ISP. Ya, karena ISP udah gunakan satu, maka nanti kita akan gunakan 117.20.52/30. Ya, kita pasangkan di ether 1. Nah, yang kedua, nanti saya akan coba gunakan blok atau segmen selanjutnya, ya, atau blok /30 selanjutnya, yang seharusnya ini sudah menjadi segmen yang berbeda. Ini untuk distribusi ke perangkat selanjutnya, yaitu CCR yang ada di bawah ini. Ya, kita akan gunakan 117.20.55/30. Nah, kenapa 5? Jadi sebenarnya di blok pertama itu kan total ada 4 IP. Jadi sebenarnya ada 0, 1, 2, 3. Yang bisa digunakan adalah 1 dan 2. Ya. Sedangkan untuk blok yang kedua itu ada 4, 5, 6, dan 7. Ya, yang bisa digunakan atau dipasang di perangkat itu ada 5 dan juga 6. Nah, perangkat router utamanya nanti kita akan pasang IP 5, sedangkan nanti untuk router yang kedua atau router distribusi nanti kita akan gunakan 6. Nah, kalau teman-teman masih belajar mengenai subnetting, pada Mikrotik juga sudah diberikan tools untuk memudahkan teman-teman membaca prefix ini atau jumlah IP yang bisa terkoneksi pada suatu prefix. Nanti bisa masuk aja ke bagian IP address, lalu bisa diarahkan ke bagian address. Ya, mouse-nya bisa diarahkan atau kita nyebutnya adalah hover ya. Ya, lalu ditunggu, nanti biasanya sudah ada informasinya nih, range IP-nya dari IP berapa sampai IP berapa. Ya. Lalu kita coba konfigurasi untuk routingnya ya. Untuk default gateway-nya kita akan arahkan ke IP yang terpasang di ISP. Ya, jadi gateway-nya adalah 117.20.50.1. Nah, untuk langkah selanjutnya, sebenarnya ini salah satu tips ya, karena dari sisi ISP itu ternyata IP yang terpasang itu adalah /27, sedangkan pada jaringan yang kita handle itu kita menggunakan /30, maka harus ada konfigurasi tambahan, yaitu interface yang mengarah ke ISP itu kita harus aktifkan yang namanya proxy ARP. Nah, jika sudah diaktifkan untuk proxy ARP-nya pada interface yang mengarah ke ISP, yaitu di sini saya pasangkan di ether 1. Nah, kita akan coba konfigurasi perangkat selanjutnya ya, yaitu di router yang kedua. Ya, saya akan coba pindah dulu portnya. Nah, pada router yang kedua, ini kondisinya saat ini juga kosong, jadi belum ada konfigurasi IP address sama sekali. Nah, kita akan langsung coba tambahkan IP public alokasinya, yaitu adalah 117.20.50.6/30. Dengan interface-nya adalah ether 1. Langkah kedua adalah menambahkan default gateway-nya ya. Jadi untuk default gateway-nya kita arahkan ke router di atasnya atau router utama ya. Yaitu 117.20.50.5/. Oke, gateway-nya nggak perlu pakai slash. Kita coba testing dulu. Ya, kita akan coba ping satu per satu apakah IP publiknya bisa diakses atau tidak. 5. Sudah bisa. Kita coba akses ke IP public dengan segmen yang berbeda yang terpasang di router utama, yaitu adalah 2.
Ini bisa juga diakses. IP public yang terpasang di router ISP ini juga bisa diakses. Kita coba tool traceroute, misal menuju ke 888. Maka hasilnya nanti hopnya akan sedikit berbeda ya. Jadi hop yang pertama itu berarti IP public yang terpasang di router utama, baru hop yang kedua nanti IP public yang terpasang di router ISP. Nah, konfigurasinya cukup mudah. Nanti sebenarnya teman-teman cukup alokasikan prefix yang tadi sudah kita bagi. Jadi sebenarnya kan tadi /30-nya udah lumayan banyak nih. Ya, nanti bisa digunakan untuk beberapa perangkat atau beberapa router yang ada pada jaringan. Nah, metode ini mungkin menjadi salah satu opsi bagi teman-teman yang mau mendistribusikan IP public ke beberapa perangkat yang masih dalam satu jaringan atau mungkin perangkat-perangkat cabang ya. Atau bisa juga menggunakan opsi lain yang sudah kami bahas di video sebelumnya ya. Kita udah punya 2 video. Yang pertama kita menggunakan IP back to back, yang kedua kita gunakan metode bridging. Bagi teman-teman yang belum lihat, bisa langsung cek videonya di kolom deskripsi di bawah. Nah, pembagian IP public menggunakan subnetting ini sebenarnya tidak harus semua IP-nya itu menggunakan /32 ya. Jadi bisa saja nanti yang digunakan ya, misal dari blok sebelah kiri itu /32 4 network misalkan atau 4 subnet. Lalu nanti yang sebelah kanan itu kita gunakan /28 misalkan. Jadi tidak semuanya dibagi menjadi /32 semua, itu tidak ya, tergantung nanti sesuai kebutuhannya. Apakah mau digunakan untuk point to point, berarti point to point biasanya mayoritas menggunakan /30, atau bisa juga untuk kebutuhan server atau untuk distribusi IP public ke pelanggan yang biasanya membutuhkan IP public yang cukup lumayan banyak ya. Nah, kira-kira teman-teman ada masukan nggak nih? Kira-kira ada metode lain nggak untuk distribusi atau pembagian IP public itu seperti apa? Atau yang sering digunakan di jaringan itu seperti apa? Karena metodenya cukup lumayan banyak. Nah, pada video selanjutnya kita akan coba membahas metode lain, yaitu mendistribusikan IP public secara dinamis. Ya, menggunakan apa? Nah, jangan lupa nanti tonton videonya di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Nah, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channelnya. Dan jangan lupa untuk klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like dan share video ini ya, agar teman-teman yang lain bisa lebih tahu bagaimana memanage IP public yang cukup lumayan banyak agar lebih efisien dan rapi ya. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video Mikrotik selanjutnya. Bye bye. Ya, akan mendapatkan sebuah alokasi suatu balik ya, kita ambil topik yang cukup nah, akan sangat balik nih. Ayo, aku lali harus ngomong apa. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu mengakses suatu jangan lupa komen dan like juga. Waku dan tahu. Nah, selain itu nanti kita bisa fungsi